Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Nah, kali ini di tangan gue udah ada Vivo V27e, yang mana ini varian paling terendahnya dari Vivo V27 series di Indonesia. HP ini sebenarnya walaupun serinya paling bawah, tapi masih bisa diandelin. Dia tuh juga punya aura ring light sama seperti seri yang V27 biasa. Terus juga buat yang di highlight nih bagian kameranya, dia pakai kamera utama dengan resolusi 64 megapiksel dengan dukungan OIS. Nah, selain itu juga dia pakai chipset Helio G99. Buat yang mau tahu bagaimana HP ini selama dipakai, langsung aja nih kita review Vivo V27e. Nah, kalau buat desain kita bahas yang pertama, desainnya Vivo V27e ini punya dimensi 162,5 x 75,8 x 7,7 mm dengan bobot 108 gram. Nah, frame dan bodinya nih pakai plastik ya. Buat varian yang gue pegang ini warnanya sebutannya Glory Black atau warna hitam. Varian lainnya ada warna Lively Green atau warna hijau. Nah, walaupun pakai bodi plastik, HP ini punya teknologi fluorescent edgy effect yang bisa ngasih tampilan warnanya beda-beda. Misalkan ini warna hitam tapi agak kebiruan gitu ya, agak biru navy gitu. Dilihat dari sudut yang berbeda, jadi dia teknologi tersebut bikin HP-nya punya warna yang beda-beda seperti itu. Selain bisa bikin warna beda-beda, teknologi itu juga diklaim bikin HP-nya bebas dari sidik jari. Nah, selama pemakaian juga ini nggak banyak nempel sidik jari ya. Nah, kalau buat desain depannya itu dia pakai desain yang disebut dengan nama 2,5D flat frame yang buat HP-nya tampak minimalis. Jadi walaupun ini layar yang nggak lengkung kayak V27 5G, tapi ada sedikit lengkungan sekitar 2,5D atau ya nggak sampai 3D lah gitu. Nah, kalau di bagian belakangnya tuh dia punya pulau kamera yang cukup gede ya. Ada kamera utama yang tadi gue sebutin di awal 64 megapiksel pakai OIS. Terus juga kamera depth 2 megapiksel sama kamera makro 2 megapiksel. Lengkap sama aura ring light-nya nih atau LED flash-nya yang cukup gede ya kalau dilihat ya. Terus di bagian bawahnya ada emboss Vivo juga nih. Buat selama penggunaan sehari-hari, feel di genggaman di tangannya juga rasanya minimalis ya. Walaupun dia nggak punya sudut lengkung, tapi masih enak dipegang seperti itu, pas di tangan. Buat tangan yang ukuran besar gini sih, idealnya pakai penggunaan dua tangan supaya bisa ngejangkau masing-masing sisinya. Nah, kalau di bagian kanannya ini dia punya tombol power sama ada volume up and down. Terus di bagian kirinya polos, di bagian atasnya ada mikrofon, di bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C sama slot SIM card. Nah, slot SIM card-nya juga udah ngedukung micro SD, jadi kalian bisa pakai penyimpanan tambahan. Di bagian depannya, kalau kalian lihat, dia punya kamera bentuknya punch hole ya, jadi ya desainnya udah kekinian juga. Secara keseluruhan juga pas dipakai HP-nya tuh lebih cantik kalau nggak dipakein si softcase bawaannya. Mungkin kalau tingkat keamanan yang lebih baik kalian bisa pakai softcase. Selain itu, HP ini juga udah punya sertifikasi IP54 yang arti tahan akan debu sama cipratan air. Tahannya cipratan air ya, bukan dicemplungin seperti itu. Nah, kalau buat desain sih overall menurut gua dia ini punya desain yang minimalis, simple, terus juga enak digenggam. Selain itu juga yang patut dihitung jempol, dia nggak nempel banyak bekas sidik jari yang bikin kotor HP-nya. Nah, kita lanjut ke bagian layar. Menurut gua, dia punya spesifikasi juga yang cukup mumpuni ya di kelasnya. Karena dia udah pakai layar jenis AMOLED berukuran 6,2 inci dengan resolusi Full HD, rasio layarnya tuh udah nyampe 85,9%, yang mana cukup luas. Terus juga refresh rate-nya udah sampai 120 Hz. Selain itu, di bagian layarnya udah ada fingerprint juga. Kualitas layar sama audionya juga menurut gue salah satu bagian penting. Kedua aspek ini berpengaruh dalam penggunaan smartphone sehari-hari. Vivo melalui HP ini udah ngasih kualitas layar yang cukup bagus selama penggunaan sehari-hari. Buat dipakai nonton Netflix, nonton YouTube, itu layarnya bagus kok. Produksi warnanya nggak terlalu pucat, nggak terlalu kecerahan juga. Pas di mata, nggak ganggu juga di mata gitu. Nggak bikin sakit mata lah pokoknya layarnya. Meskipun tadi gue sebut layarnya bagus dan audionya juga ya oke. Tapi sayang yang perlu digarisbawahi kalau Vivo V27e ini cuma punya speaker satu aja di bagian bawah.
yang bikin pengalamannya agak kurang nendang gitu ya pada saat kalian nonton film pakai speaker bawaannya tentunya. Layarnya selama dipakai buat nonton video kayak di YouTube itu ngedukung sampai resolusi 1440p, itu udah yang paling tertingginya. Terus juga kalau dipakai buat main game kayak PUBG itu mentok di frame rate high di resolusi HD. Saran gue sih kalian kalau misalnya pakai HP ini coba pakai headset atau speaker Bluetooth supaya pengalaman menontonnya lebih baik, karena speakernya cuma satu dan ya kualitasnya biasa aja, oke aja gitu. Nah, di bagian performanya Vivo V27 ini didukung sama chipset Helio G99 dari MediaTek. Chipset tersebut dikonfigurasiin sampai RAM 12GB, ada varian 8GB sama 12GB. Untuk yang gue pegang ini varian RAM 12GB. Menariknya HP ini juga punya fitur virtual RAM. Jadi RAM-nya bisa diperluas sampai 8GB, yang mana kalau di varian 12GB ini ya jadi 20GB lah RAM-nya ditambah virtual RAM 8GB. Untuk memori penyimpanannya juga udah cukup lega, yaitu di 256GB, yang mana kalian bisa nyimpan game banyak, terus juga foto-foto dan video beserta aplikasi-aplikasi lainnya. Buat OS-nya sendiri dia pakai OS FunTouch 13 berbasis Android 13. Nah, kombinasi chipset terus RAM sama OS-nya gue rasa nggak ada masalah di HP ini, semuanya terasa smooth, nggak ada lag-lag berarti seperti itu. Bahkan kombinasi tersebut juga dipakai buat multitasking, itu bisa banget buat perpindahan antar aplikasinya terasa smooth juga karena udah punya layar 120Hz. Bahkan nggak ada aplikasi force close atau sejenisnya gitu. Oke banget dipakai buat multitasking. Nah, pas dipakai buat main game juga masih bisa berjalan dengan baik, misalnya kayak main game MOBA atau main game PUBG Mobile. Nah, buat performanya biar lebih jelas, kita tampilin aja nih langsung beberapa benchmark dari aplikasi pengujian. Nah, ini dia hasil pengujian dari Vivo V27i. Kita lanjut ke bagian baterainya nih. Emang Vivo V27 ini bukan pakai baterai standar yang gede ya, yaitu 5000 mAh, tapi dia pakai 4600 mAh dengan dukungan fast charging 66 watt. Selain itu udah dapat chargeran bawaannya juga yang 66 watt ya. Jadi kalian nggak perlu beli casan tambahan. Nah, si baterai 4600 mAh ini juga udah dipakai teknologi 24 Dimension Security Protection yang bikin pengisian baterainya semakin efisien, terus juga tetap aman gitu pada saat diisi full. Misalkan kalian kelebihan lupa cabut atau kayak gimana. Buat pengisiannya dari 0 sampai 100% itu makan waktu sekitar 1 jam 15 menit pakai casan bawaannya. Sedangkan untuk daya tahan baterainya kita coba juga nguji pakai PCMark Warp 3 Battery Life. Itu nyampe di 18 jam lebih 23 menit. Untuk kualitas baterainya gue rasa walaupun bukan yang paling gede ukurannya 5000 mAh, tapi cukup diacungi jempol dengan bisa bikin efisiensi daya. Bahkan HP-nya bisa dipakai juga buat seharian full, misalkan dari pagi sampai malam kalian berkegiatan, terus juga kadang-kadang main game atau nonton video di YouTube. Seperti itu untuk baterainya. Kita lanjut ke bagian yang cukup penting juga dari Vivo V27 ini, yaitu kameranya. Vivo V27 ini punya konfigurasi 3 kamera belakang, yaitu kamera utama 64 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Di bagian depannya ada kamera selfie 32 megapiksel. Kamera belakangnya juga udah dilengkapi dengan Aura Light Portrait System atau LED flash ya. LED flash itu kayak ring light gitu, menyerupai ring light, yang menurut gua hasil cahaya tuh cukup terang gitu ya pada saat dipakai dalam kondisi gelap. Selain itu menariknya, Vivo V27 ini punya hybrid image stabilization, yang mana itu ngegabungin teknologi OIS sama teknologi ACE. Jadi dia punya dua stabilisasi yang bikin HP-nya semakin nggak shaky gitu, buat transisi yang stabil, terus juga minim blur pada saat kondisi low light atau gimana. Jadi HP-nya nggak terlalu banyak getar karena kombinasi teknologi hybrid image stabilization. Buat fitur-fitur fotonya sendiri lumayan cukup lengkap, ada night mode, ada portrait mode, ada panorama, ada zoom hingga 10 kali, terus juga ada mode 64 megapiksel di kamera utamanya. Jadi buat pakai kamera 64 megapiksel. Jadi buat pakai kamera 64 megapikselnya kalian harus pindahin ke mode tertentu dulu. Selain itu, kalau buat videonya dia juga udah punya time lapse, slow mode, dual view kamera, dan
fitur vlog movie creator buat yang mau bikin vlog lewat HP. Hasil fotonya mampu memberikan gambar yang cukup bagus, yaitu gambarnya tone-nya halus terus juga natural meski dipoto di malam hari. Sedangkan portrait mode-nya tuh cocok dipakai untuk selfie karena efek bokeh yang bagus. Ntar juga bisa dipakai efek bokehnya tuh buat foto-foto objek makanan. Overall, HP ini dipakai buat konten fotografi di siang hari atau malam hari masih bisa diandelin banget. Nah, buat tahu lebih lanjut, berikut hasil foto sama video dari Vivo V27i. Full HD 60 fps. Kamera belakang. Kita lihat fokusnya. Oke, kalau ini sampel perekaman video kamera depan dengan resolusi Full HD 30 fps. Ini posisinya lagi di pas banget sama matahari. Bisa dilihat sendiri. Ini kondisi backlight. Coba sambil jalan. Ini sampel perekaman video Full HD 30 fps lagi di kondisi yang malam hari tapi cahayanya cukup banyak ya. Kita coba sambil jalan. Nah, kesimpulan dari selama penggunaan Vivo V27i ini, menurut gua, Vivo V27i tidak hanya memberikan kamera dengan fitur yang banyak dan juga hasil kualitas yang baik, tapi juga performanya bisa diandelin buat multitasking, terus juga buat dipakai main game masih oke, buat main game kompetitif ya. Walaupun main game berat pun dipaksa masih oke, tapi saran gue sih enggak. Selain itu dia juga punya desain yang elegan, yang cocok banget catchy dipakai, nggak usah pakai casing. Itu desainnya udah simple minimalis begitu, nyaman dipakai di tangan. Pada saat penggunaan satu tangan juga masih oke, apalagi pakai dua tangan. Layarnya juga kualitasnya udah oke, udah pakai AMOLED 120 Hz. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah speaker yang cuma satu ya, jadi kalian perlu speaker tambahan atau speaker Bluetooth atau pakai wireless headset. Selain itu juga mungkin yang perlu diketahui juga kalau HP ini nggak punya jack audio 3,5 mm, jadi kalian perlu konverter tambahannya. Mungkin selain itu yang perlu kalian ketahui juga di bagian kameranya, sayangnya tuh dia nggak punya kamera ultrawide ya, jadi kalian harus foto dengan jarak yang mumpuni. Pakai kamera utamanya juga udah cukup oke menurut gue ya. Nah, buat Vivo V27i ini dijual mulai dari 4,299 juta rupiah untuk varian model RAM 8GB dengan penyimpanan 256 GB. Buat varian tertingginya yang kayak gue review ini dijual dengan harga 4,899 juta dengan konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 256 GB. Itu dia review dari Vivo V27i. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Gue Eski dari Telset, pamit.